Salam saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Selamat petang buat kita semua dimanapun saudara mengikuti channel HDA Nazaret TV dalam ibadah mesbah petang kita. Saya yakin semua saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan menyertai kita sekalian. Baiklah saudaraku, kita akan melanjutkan ibadah kita pada petang hari ini. Tentunya masih pelajaran yang kelima ya, dengan judul sepanjang pekan ini sekolah sahabat kita, yaitu Roh Kudus menguatkan kesaksian atau Spirit Empower Witnessing. Nah, dan sekarang kita akan mempelajari pelajaran kita hari Kamis, yaitu tanggal 30 Juli 2020 saat ini ya. He transform ya, He transform. Dan di buku pelajaran sekolah sahabat kita, kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan ibadah mesbah petang. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan demikian ya Tuhan, pekabaran ini boleh menguatkan semua umat-umat Tuhan yang mendengarkannya, sehingga kami boleh beristirahat pada malam hari ini dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan besok kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan semangat. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, He transform ya. Dia atau Roh Kudus mengubahkan. Kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Saya petik ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-16. Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be turned into another man. Saudara-saudaraku, dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini, maka Roh Kudus Tuhan ya, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi ini menekankan betapa kuasa Allah Roh Kudus ini bila mana diterima di hati yang terbuka akan mampu untuk mengubahkan seseorang, mengubahkan pribadi yang tadinya tidak setia, yang tadinya jahat, atau mungkin yang tadinya dalam keadaan susah oleh karena dunia ini, sekarang bisa diubahkan oleh karena pengaruh dari apa? Kuasa Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudaraku. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Teristimewa ketika kita bersaksi untuk orang lain. The Holy Spirit uses people as they are. Jadi Roh Kudus menggunakan orang-orang sebagaimana mereka. Jadi apapun keadaan seseorang, keadaan kita, ketika kita membuka hati untuk digunakan oleh Roh Kudus, kita akan bisa digunakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengguna kita, memakai kita. He break prejudice down, transform their bad habits, and fills them with Christ's grace and truth. Jadi dikatakan bahwa Roh Kudus menghancurkan prejudice, prasangka. Kebiasaan-kebiasaan buruk akan diubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Dan Roh Kudus akan mengisi kita dengan apa? Rahmat dan kebenaran Kristus.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya Roh Kudus ini memberikan perubahan kepada orang yang mau dirubah. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus. Apalagi saudara-saudaraku, sehubungan dengan Roh Kudus yang mengubahkan, ya, ketika kita bersaksi, He makes no distinction between man or woman, rich and poor, cultured or uncultured. Dia tidak membedakan apa? Pria dan wanita. Antara apa? Orang kaya maupun orang miskin. Orang yang memiliki budaya atau tidak memiliki budaya. Ketika Roh Kudus diterima, akan sanggup untuk mengubah mereka. Roh Kudus tidak pilih-pilih siapa yang akan dia ubah. Siapa saja yang mau menerima, dia akan apa? Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, He transformed Lydia, a seller of purple, ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Lydia, dia diubahkan. Dia hanya seorang apa? Penjual kain ungu. Dia penjual kain ungu. Kemudian Onesimus, a slave, ya, seorang Onesimus yang a slave, ya, seorang budak. Kemudian dikatakan Sergius, a Roman governor, seorang gubernur Romawi, ya, orang yang berpendidikan, mungkin orang yang berpangkat tinggi, juga dipengaruhi oleh Roh Kudus melalui kesaksian. Dionysius, ya, and Areopagite, ya, dia seorang Areopagite di dalam Kisah pasal 17 ayat 34. Jadi cerita-cerita di dalam perjanjian baru, bagaimana kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus ini dapat mengubah orang-orang yang mendengarkan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus dapat menjangkau semua spektrum manusia, spektrum masyarakat, ya, bukan hanya orang-orang tertentu yang dipilih, tetapi Roh Kudus akan mempengaruhi semua orang yang mau menerima dia ketika mereka mendengarkan apa? Mendengarkan kesaksian dari umat-umat Tuhan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan Yesus, He is as powerful today as He was then, ya. Dia sekuat hari ini seperti dahulu. Roh Kudus itu tidak berubah. Roh Kudus yang menciptakan alam semesta ini, Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air pada waktu penciptaan, yang memiliki kuasa, adalah sama seperti hari ini. He still works miracles by transforming all kinds of people. Dia masih melakukan mujizat dengan mengubah semua jenis orang. Jadi kita tidak terpatok, ya, tidak terpaku kepada orang-orang tertentu, ya, untuk bisa diubahkan. Kita tidak menyangka-nyangka begitu banyak orang-orang yang tidak diduga, ya, akhirnya apa? Kehidupannya bertransformasi, berubah di dalam kehidupannya. Kita pikir dia tidak akan pernah bertobat, tetapi oleh karena pengaruh kuasa Roh Kudus, dia boleh mengalami apa? Kehidupan yang baru. Saudara-saudaraku, ajaran sekolah sahabat kita mengatakan, our work is not to change or convert people. That's the Holy Spirit. Pekerjaan kita bukanlah untuk mengubah atau mempertobatkan orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. We've been called to be witness. Kita dipanggil untuk apa?
kita dipanggil untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk bersaksi. Maukah kita bersaksi? Pergikah kita bersaksi? Kita berikankah waktu kita untuk melangkah dari rumah, untuk menjangkau orang-orang yang bisa kita jangkau, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan Yesus, menyaksikan kebenarannya, menyaksikan bagaimana seharusnya kita mengasihi Yesus? Saudara-saudaraku, ketika kita bersaksi dengan pertolongan Roh Kudus akan bekerja dengan mujizat yang dapat mengubah orang-orang yang membuka hati terhadap kesaksian kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, pelayanan Rasul Paulus mencapai bahkan eselon atas masyarakat. Jadi kita tidak hanya menjangkau orang-orang di kalangan bawah ya, meskipun semua orang harus dijangkau, tetapi kita harus menjangkau semua tingkat taraf kehidupan masyarakat. Krispus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 8, adalah penguasa sinagog Yahudi. Kemudian apa yang terjadi kepadanya? Roh Kudus menerobos dan mengubah hidupnya. Dia diubahkan oleh karena kesaksian Paulus, dan kemudian dia diubahkan hidupnya, dan dia adalah seorang pemuka masyarakat, pemuka agama. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada petang hari ini? Jangan pernah berasumsi tentang siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa dimenangkan. Siapa yang bisa, siapa yang tidak bisa disentuh oleh Roh Kudus. Jangan pernah kita berpikir ketika melihat seseorang lalu kita katakan, ini tidak mungkin bisa kita dekati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila mana kita mau pergi, mencoba, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, ketika Roh Kudus bekerja, tiada yang mustahil. Dari kalangan manapun, status apapun manusia, ketika dijamah oleh Roh Kudus, mereka akan dapat diubahkan. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai ajakan dan kesimpulan pada kita saat ini, Roh Kudus akan melakukan hal-hal luar biasa dalam kehidupan semua jenis orang dari segala macam latar belakang budaya, pendidikan, dan kepercayaan. Kematian Yesus adalah universal ya, untuk semua orang, sehingga kita tidak boleh berasumsi bahwa ada orang yang berada di luar harapan keselamatan. Semua orang memungkinkan untuk diselamatkan, sehingga kita tidak pilih-pilih kepada siapa kita bersaksi. Mari kita bersaksi kepada siapa saja. Jangan takut, karena apa? Karena Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita dalam kesaksian kita, menyertai kita. Yang penting kita mau pergi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh-sungguh berterima kasih, meninggikan dan memuliakan Engkau atas pekabaran yang indah pada sore hari ini dalam ibadah mesbah petang kami. Ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada kami semuanya yang telah mendengarkan pekabaran ini, agar kami menyadari bahwa adalah tugas kami untuk bersaksi, dan adalah janji Tuhan bahwa ketika kami mau pergi, Roh Kudus akan menolong kami dan
Kami akan bersaksi kepada siapa saja yang bisa kami jangkau tanpa melihat status kehidupan mereka, karena kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan semua jenis orang. Terima kasih Bapa atas janji-Mu ini. Berikan Roh Kudus-Mu, ajar kami untuk pergi bersaksi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini. Tetap dukung channel SDA Nazaret TV agar tetap boleh memberikan kata-kata semangat dalam renungan ini, agar kita tetap setia melakukan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus, sementara kita menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi. Tuhan